Beberapa pekerja yang misalnya awam atau kurang tahu gitu, kadang mendapat ancaman kalau misalnya dia berserikat dia akan di PHK. Yuk, selamat siang, Wonder Home People dan kawan-kawan pada Puanasa. Berjumpa lagi pada siang hari ini di podcast Kaum Marginal. Oh ya Mas. Oke, pada siang hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Saya juga baru ketemunya hari ini ya Mas. Betul. Baru ketemu hari ini, walaupun kalau dari cerita teman-teman yang lain atau tadi sempat ngobrol sekilas itu, kayaknya kita harusnya kita pernah ketemu, entah itu di acara apapun itu. Dan tercatat ada 2 acara dalam beberapa bulan terakhir yang sebenarnya kita sama-sama ada di situ, tapi kita nggak saling mengenal. Yang pertama adalah kemarin acaranya pelantikan IPSSI yang dirimu menjadi ketua baru. Selamat atas itu. Aku datangnya sampai siang tok waktu itu. Ya saya datangnya habis siangnya. Nah, iya kan, yang kalau habis siang kan udah internal kan. Itu. Terus yang kedua, Mas. Sebenarnya kita itu sama-sama ikut satu event. Iya. Satu event yaitu adalah Borobudur Marathon. Dan ternyata kita ngambil nomor yang sama. Full marathon. Dan sialnya adalah narasumber saya ini jauh lebih cepat daripada saya. Aku finish sekitar 5,5 jam. Dan narasumber saya ini finish hanya 5 jam lebih sedikit setahu saya gitu. Betul ya Mas ya? Oke. Ya, ini adalah Mas Husen. Mas Husen, gimana Mas kabarnya? Sehat? Siap ya, alhamdulillah kabarnya luar biasa. Luar biasa ya. Senang sekali bisa hadir di Wonder Home Library. Wonder Home Library. Siap, Mas Adit, Mas Iksan ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya, Mas Husen ini awalnya tuh Mas, kemarin kan aku kan belum pernah ketemu dirimu. Aku hanya dengar cerita dari teman-teman yang lain kayak Dani, kayak Pamungkas dan teman-teman yang lain gitu. Tak kira dirimu asli Yogyakarta. Tapi begitu tadi ngobrol, wah kok ono arek-arek barangnya, berarti dari Jawa Timur dirimu. Iya, betul sekali. Dari Jawa Timur. Jawa Timur kan di Mas? Surabaya. Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Tapi di masa SMA saya kan di Jombang ya. Jadi relatif lebih dekat dengan Surabaya. Sehingga ya bosok arek-arek, ya opo dan lain sebagainya itu berpengaruh sekali lah di situ. Iya, isi terbau itu. Jawa Timuran nih. Kok bisa sampai Jogja? Iya, jadi singkat cerita sih dulu kan agak unik Mas. Saya tuh sebenarnya nggak mau kuliah awalnya. Jadi saya ingat tuh saya baca novel Naga Bumi ya Seno Gumira. Iya, Seno Gumira. Pengen mengembara lah. Wah, gitu. Tapi terus diskusi dengan orang rumah gitu ya, dengan keluarga kecil gitu. Terserah lah, sebenarnya kuliah gitu. Seketika itu saya mikir mungkin Jogja lah kayaknya nih menarik gitu. Selain ya nanti belajar dan lain sebagainya, tapi nampaknya ada banyak hal yang bisa diulik lah nanti ketika di. Dan pilihannya Jogja. Jogja memang pilihan. Ketika nek Jawa Timur kan dirimu ada potensi Surabaya atau Malang kan gitu. Iya. Enggak tahu yang kepikir tiba-tiba Jogja aja waktu itu gitu. Ya mungkin karena dapat satu informasi nek Jogja itu ya secara normatif mainstream gitu ya, kota budaya, kota pendidikan apa gitu. Ya tiba-tiba ya langsung berangkat aja gitu, maksudnya langsung di Jogja gitu. Dan dilalas waktu itu emang nggak kepikiran tempat lain sih, jadi kayaknya Jogja sudah gitu. Jogja gitu ya. Dan akhirnya masuk ke, jadi saya masuk ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu di waktu itu 2013. Sudah UIN apa masih IAIN? Sudah UIN. Oh sudah UIN ya. 2013. Oh 2013. Gitu ya. Gitu. Jurusan? Saya ngambil prodi ilmu kesejahteraan sosial. Oh ilmu kesejahteraan sosial. Itu juga random juga milihnya lah. Jadi, apa ini yang kayaknya jurusan yang lumayan nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Iya betul. Coba aja. Aku aja juga taunya belum lama ini ada pekerja sosial gitu. Meskipun awalnya nggak ada bayangan sama sekali. Misalnya ngambil jurusan ini kerjanya apa atau kemudian ngapain tuh nggak ada bayangan ke situ. Nah ternyata si Mas Husen ini dari 2013 sudah di sini gitu. Dan ketok aku nggak tahu lulus apa enggak gitu. Tapi sekarang berkecimpung di Jogja. Salah duanya adalah menjadi ketua tadi IPSSI ya. IPSPI. Pekerja Sosial Indonesia. Dan juga
Serbuk dirimu menjadi sekjennya Serbuk gitu ya. Nah, Serbuk ini adalah salah satu, nggak tahu ini sebutannya NGO atau LSM atau organisasi gitu yang bergerak di bidang buruh gitu. Sebelum kita masuk ke Serbuk, kita ngobrolin dulu tentang buruh, Mas. Buruh. Aku anak sosiologi. Aku juga belajar tentang gerakan buruh dan sebagainya macamnya, mulai dari definisi menurut ILO dan sebagainya macamnya. Tapi pertanyaan satu, Mas, kalau di Indonesia sendiri, kalau kita ngomongin buruh itu yang mana? Karena gini, kalau aku sebagai orang biasa gitu, aku nganggap buruh itu adalah orang-orang yang kerja di pabrik itu. Orang-orang kerja pabrik yang berangkat pagi pulang sore barengan brol gitu dengan seragam yang sama, itu buruh. Tapi satu sisi ketika kita aku berpikir sendiri gitu dan juga dari obrolan gitu, janjiannya para karyawan itu juga buruh. Terus para siapa itu orang yang bekerja di perusahaan itu juga buruh. Nah, sebenarnya konsep buruh sendiri gitu kalau di Indonesia itu seperti apa, Mas? Saya akan langsung mulai menjawab dengan ya mungkin landasan hukum kita gitu. Jadi sebenarnya di Undang-Undang 13 nomor 2003 itu ya semacam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, meskipun kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, tapi secara esensial narasi-narasi atau klausul-klausul tentang perburuan masih gitu ya, masih mempertahankan Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, secara singkat di beberapa pasal awal begitu atau di beberapa bagian-bagian awal itu memang menyebut bahwa yang dikatakan pekerja atau buruh atau tenaga kerja begitu itu siapapun. Jadi sebenarnya pada pernyataan awal ini dia tidak memandang apakah dia formal atau informal, apakah dia misalnya bergaji besar atau kecil begitu. Jadi di situ adalah definisi tentang buruh itu yang mengatur semuanya yang ada di Indonesia begitu. Yang dia bekerja untuk mendapatkan upah, yang dia mendapatkan perintah begitu. Itu masuk definisi buruh. Itu masuk definisi buruh. Sayangnya begitu ya. Di pasal-pasal yang selanjutnya setelah pasal-pasal di bagian awal itu hanya kemudian langsung sangat terfokus pada pekerja-pekerja yang formal dalam tanda kutip ya pekerja yang kemudian di pabrik-pabrik begitu. Atau kemudian pekerja yang punya kontrak resmi dan lain sebagainya. Aturannya kemudian di situ. Seperti aturan mengenai upah minimumnya misalnya, aturan mengenai jam kerjanya dan lain sebagainya. Nah, buruh-buruh yang lain setelah bagian-bagian awal itu ditinggalkan. Jadi makanya kenapa kemudian misalnya pekerja informal atau buruh informal itu seperti tidak dilindungi sebenarnya dari undang-undang kita yang ada di situ. Jadi saya kadang-kadang sering mengatakan tuh Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur di bagian awal tuh buruh secara umum, tapi kemudian di bagian-bagian selanjutnya itu meninggalkan buruh-buruh yang dia bukan buruh formal. Gitu. Meninggalkan buruh-buruh yang dia bukan buruh formal. Atau dia yang bukan buruh pabrik lah semacam itu. Jadi kemudian kayak buruh informal tuh kayak gimana perlindungannya pasti susah kemudian di situ. Upahnya apakah harus sama dengan UMK? Wah itu sangat challenge gitu untuk. Padahal mereka harusnya juga masuk ke dalam definisi buruh. Betul. Harusnya kan kemudian mengatur secara keseluruhan gitu. Harusnya misalnya kuli-kuli bangunan itu juga diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Tapi kan sayangnya tidak begitu ya. Karena mereka tidak ada kontrak. Tidak ada kontrak dan begitu. Tidak ada instansi yang membawai mereka. Oke, Mas. Itu kalau kita bergesernya ke bawah. Ketika ada buruh tadi yang punya kontrak macam-macam dan ini adalah buruh yang tanpa kontrak gitu. Tapi lah itu jadi jomplang ya. Dan kita tahu permasalahan di mana. Tapi gimana dengan para karyawan? Aku nggak tahu nyebutnya piye ya. Tapi teman-teman karyawan itu yang konon tidak mau disebut sebagai buruh. Karena mereka yang bekerja di sini itu merasa buruh iki ya sing mau, sing pabrik iki mau. Sedangkan mereka sebutannya aku karyawan gitu. Jadi ketika ada apapun itu yang terkait dengan gerakan buruh ataupun itu apapun itu mereka nggak merasa menjadi bagian dari itu gitu. Ini yang kemudian juga saya pikir jadi PR besar ya di dalam gerakan buruh sendiri begitu. Bagaimana di Indonesia itu ya mungkin kita bisa nyebut polarisasi gitu. Atau semacam situasi yang membuat buruh-buruh itu susah banget untuk bersatu gitu ya. Karena sebenarnya secara definisi itu kan semuanya sama. Seperti yang saya sampaikan di awal itu definisi buruh atau pekerja itu mencakup secara keseluruhan. Memang misalnya ada beberapa situasi gitu dalam sejarah gitu ya, yang menyebut misalnya sematan kata buruh itu untuk buruh-buruh yang kasar gitu misalnya. Buruh-buruh manufaktur misalnya yang bekerja sangat panjang gitu ya, atau
kemudian buruh-buruh yang di sektor konstruksi misalnya yang bekerja sangat keras begitu. Sementara pekerja begitu ya, istilahnya untuk ya pekerja yang relatif dalam situasi atau tempat kerja yang lebih proper misalnya kayak gitu. Di level yang selanjutnya lagi ada karyawan misalnya, itu, ini profesional, gitu. Ini beda bayarannya, ini beda aturannya. Tapi kalau misalnya kemudian karyawan pun itu ngalami PHK sepihak ya sama, pakainya Undang-Undang 13 2003 lagi gitu. Oh iya ya berarti. Oh iya betul. Iya juga ya berarti ya. Ya kan tetap kemudian menggunakan itu. Nah, sehingga Orde Baru itu kan menyebut kalau buruh itu kan identik dengan ya gerakan komunisme misalnya waktu itu. Karena hampir gerakan-gerakan buruh kritis waktu itu kan namanya ya pakai buruh semua. Sementara yang agak ya netral tapi cenderung menguntungkan penguasa itu pakai pekerja ya betul. Nah di situ kemudian juga ada kecenderungan orang untuk melupakan atau untuk mengabaikan satu periode penting bahwa gerakan buruh itu sangat kemudian berperan besar gitu. Artinya beragam buruh ya di situ ya. Itu punya capaian yang besar tapi kemudian agak ditinggalkan karena dulu itu kan sangat progresif ya kalau kita nyebut buruh-buruh itu. Bahkan aturan soal THR itu kan ya yang bisa mengupayakan dan memperjuangkannya itu ya dari buruh gitu. Karena tahun 51 misalnya gagasan ini kan diusulkan oleh Masyumi waktu itu untuk para ya sekarang itu PNS itu. Yang belum kalau buat yang para Gen Z Masyumi itu adalah partai politik pada masa Orde Lama. Betul. Nah tadi Mas Husein cepat nyebut tahun 51. Yes. Konteks saja Mas, biasanya pada orang ngerti yang ini sejarah ini. Betul. Sorry. Apa. Tapi ini menurut saya penting untuk saya sampaikan karena kenapa begitu? Di periode-periode lalu tuh sebenarnya ada banyak banget capaian yang sudah dicapai oleh gerakan buruh. Termasuk 8 jam kerja misalnya 1886 terus diadopsi di Indonesia. Bahkan nanti saya akan nyambung ke THR tadi. Cuti head Mas. Mas Adit. Itu tahun 47. Itu diberlakukan di Indonesia. Dan hari ini di dunia yang mengatur cuti haid dalam regulasi ketenagakerjaan itu cuma 5 negara. Indonesia, Jepang, Korea, Zambia, Spanyol. Spanyol itu baru 2023 memberlakukan itu. Nah, Indonesia sejak tahun 47 sudah memberlakukan itu dan itu dari tekanan, dari tuntutan, dari gerakan buruhnya yang aware sama situasi dari teman-teman perempuan. Nah, yang tadi saya katakan THR, yang tadi Partai Masyumi, satu partai Islam di masa Orde Lama itu mencoba mengkampanyekan menggunakan THR itu untuk merekrut atau untuk menarik simpatisan dari para ASN atau PNS-PNS waktu itu ya. Tapi praktiknya agak lucu karena THR itu diberikan misalnya 1 kali upah gitu. Nanti 3 bulan selanjutnya tuh akan dipotong upahnya untuk nutup itu. Jadi modelnya kayak hutang gitu ya. Hutang berarti ya. Nah, di tahun itu SOPSI itu teriak-teriak gitu. Ini SOPSI itu Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Itu satu gerakan buruh yang progresif banget waktu itu. Itu protes loh. Ini nggak adil kalau cuman PNS yang dapat gitu. Dan berteriak juga ini juga tidak adil karena modelnya kayak dihutang. Tahun 55 mereka bergerak gitu ya, mereka mobilisasi diri, mereka menggelar aksi-aksi. Kemudian di tahun 55 itu perusahaan-perusahaan akhirnya memberikan THR itu kepada para pekerja. Jadi pekerja dapat, PNS juga dapat di situ. Jadi PNS kayak keseret ini waktu itu dari perjuangan dari teman-teman buruh. Gitu 55 itu perusahaan-perusahaan udah mulai ngasih THR yang 1 kali upah. Kemudian tidak dicicil, tidak dihitung hutang kayak gitu. Meskipun undang-undangnya seingat saya itu baru keluar di tahun 1961. Itu misalnya saya pengen menggambarkan jadi kenapa kemudian mempelajari sejarah atau gerakan mobilisasi dari teman-teman buruh atau pekerja ini penting? Karena dalam periode yang sudah sangat lalu gitu, itu ada capaian banyak yang sudah berhasil diwujudkan di situ. Tadi satu pertanyaan kecil yang Mas Husein ternyata jawabnya sangat luas sekali. Sekaligus kita bisa tahu sebenarnya akar dari gerakan buruh di Indonesia itu seperti apa gitu. Dan kita bisa jadi tahu juga asal-muasalnya dari mana gitu. Ketika itu ada gerakan buruh yang itu mulai dari Orde Lama, bahkan mungkin juga di era Orde Baru, reformasi dan sampai sekarang gitu. Tapi gini Mas, kalau ini kita ngomongin buruh for dummies gitu, buat pemula gitu. Tiap tahun selalu ada demo buruh. Di satu sisi juga buruh dapat satu keistimewaan, mendapat 1 hari sendiri, yang bahkan jadi 1 hari nasional, yang itu libur gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ngomongin buruh, selalu yang terjadi itu tentang
apa ya? Kita sebutnya masalah apa enggak ya? Mulai dari upah kerja, yang aku nggak tahu sebenarnya upah kerja itu sudah layak apa belum, tapi selama saya sebagai orang awam melihat tiap tahun itu ketika ada demo buruh, gerakan buruh selalu meminta kenaikan upah kerja gitu. Sisi lain juga aku melihatnya dari sisi kontrak kerja. Aku nggak tahu nih kontrak kerja ini ada apa dengan kontrak kerja itu. Ini apakah ini terkait dengan benefit yang nggak dapat atau semacam outsourcing dan sebagainya macamnya gitu. Terus yang ketiga yang tak amati adalah tentang keselamatan kerja. Yang itu keselamatan kerja itu bisa dari sisi apa ya, kesehatan, terus dari sisi diskriminasi, pelecehan kalau buat wanita juga gitu. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa ketika kita membicarakan masalah buruh itu selalu yang terangkat itu masalah-masalah yang mereka alami gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan buruh gitu, terutama di Indonesia kita mengobrolkan. Oke, saya pengen mulai dari satu situasi penting kalau kita ngomong Indonesia itu law enforcement ya, penegakan hukum yang sangat rendah atau lemah begitu. Ini yang membuat teman-teman buruh itu sebenarnya udah ada undang-undang yang ngatur, tapi prakteknya seringkali teman-teman itu yang hanya untuk haknya sendiri saja. Itu harus berjuang mati-matian gitu ya. Tadi misalnya di garis bawah beberapa isu yang sering muncul gitu. Pertama gini, kenapa upah gitu ya. Situasi di Indonesia itu kan kita hari ini misalnya kurang lebih 170-an juta. Itu kan menjadi pekerja ya atau buruh begitu dalam populasi kita hari ini. Kemudian upah minimum kita itu kan berbeda-beda banget di setiap wilayah. Padahal harga berasnya sama, harga bahan pokoknya juga sama, bahkan kenaikannya juga relatif tingginya juga sama, gitu. Tapi upahnya kenapa beda-beda gitu? Itu kenapa kita sebenarnya dalam ide ini itu punya konsepsi kenapa tidak upah minimum nasional gitu? Karena negara maju, at least misalnya Malaysia lah ya, Malaysia tuh udah menerapin upah minimum nasional gitu. Apalagi kenaikan upah ini kita hari ini teman-teman, itu kan kecil sekali, misalnya di angka 5-7% gitu. Itu kan misalnya Jogja gitu ya naik cuma 100-an ribu. Misalnya di Jawa Barat yang naik 200-300-an ribu gitu. Sementara bahan pokok tuh kalau udah naik turunnya susahnya minta ampun kayak gitu. Nah, itu kenapa kalau tidak ada yang mengawal untuk kenaikan upah ini, ya kita bisa bayangkan situasi masyarakatnya seperti apa. Konsumsinya sudah sekarang kan effort banget ya, mati-matian untuk bisa konsumsi dengan normal, dengan optimal gitu. Karena misalnya dalam bacaan kita di serikat itu idealnya misalnya kalau kita nyebut upah buruh tuh mestinya gitu ya. Nah, meskipun nanti perlu kajian yang lebih 13,5 juta. 13.500.000. Kenapa begitu? Oke lah, nanti akan ada kenaikan harga-harga barang dan lain sebagainya. Pasti kan itu nggak mungkin nggak terjadi. Tapi dengan nominal angka seperti itu relatif konsumsi ya atau kemudian perputaran ekonomi itu akan jadi lebih optimal gitu. Itu misalnya dikaitannya dengan upah ya. Iya kita memang misalnya pas November kan demo kenaikan upah, orang ya teriak-teriak gitu. Nih ya biasa lah kita namanya juga warga masyarakat yang beragam ya di Indonesia. Bikin macet nih buru-buru ini gitu. Tapi kalau upah dia ikut naik ya diem aja kan di situ. Dari perjuangan kawan-kawan buruh agar upahnya secara mayoritas populasi atau warga masyarakat di Indonesia ini bisa naik dengan oke. Kedua kontrak ini juga situasinya menurun ya. Karena sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang bisa dikontrak. Jadi kayak pekerjaan yang sifatnya itu musiman gitu ya. Pekerjaan yang itu sifatnya uji coba dan lain sebagainya itu boleh dikontrak. Tapi di luar pekerjaan itu tuh nggak boleh. Harus kemudian ya istilahnya jadi karyawan tetap ya. Kenapa kemudian bahkan ketika di Undang-Undang 13 itu kontrak yang diatur sudah ada koridornya gitu ya. Itu tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang tetap aja ngontrak-ngontrak di yang sebenarnya pekerjaan itu pekerjaan inti yang nggak boleh dikontrak. Itu kalau kemudian di pabrik itu ada serikat pekerjanya itu bisa diperjuangin mas, itu bisa dipermasalahkan. Dan ini kayak gitu dilakukan hanya untuk kepentingan perusahaan berarti ya? Keuntungan perusahaan. Yes, kayak gitu. Karena apa? Dengan kita memberikan status kontrak kepada pekerja itu kan perusahaan punya keleluasaan yang luar biasa di situ. Dia punya kebebasan nggak memperpanjang pekerjanya, misalnya karena ya berbagai alasan gitu. Dan kemudian lagi dia tidak punya lagi tanggungan untuk memberikan misalnya hak pensiun, hak tunjangan itu kan hilang.
Tapi Mas, sorry Mas. Siap. Hal-hal kayak gitu tuh bisa dilakukan oleh perusahaan. Ketika kita kan punya aturan secara nasional, secara negara gitu. Bisa. Kenapa bisa gitu? Tadi kan saya sampaikan di awal, penegakan hukumnya itu rendah banget. Oke. Di situ. Nah itu makanya kadang yang miris itu udah ada undang-undangnya, udah ada hukum yang mengatur. Tapi teman-teman buruh itu harus bergerak untuk haknya itu dipenuhi. Karena seringkali nggak dipenuhi. Ini kita nanti bisa cek kalau lebih lanjut. Misalnya di berbagai wilayah itu masih tidak sedikit juga yang perusahaan-perusahaan tuh yang menggaji pekerjanya itu di bawah upah minimum. Yang itu sebenarnya kan pidana tuh. Iya kan. Tapi ya udah tetap jalan aja. Gitu. Itu kaitannya misalnya soal kontrak ya singkat gitu. Yang ketiga ini penting banget soal keselamatan kerja. Ini yang juga cukup mencengangkan saya pikir datanya. 2023 misalnya. Itu ada sekitar 370.000. 370.000, oke. Angka kecelakaan kerja di Indonesia. Dalam 1 tahun. Itu artinya kalau kita pecah dalam hari, kan berarti kurang lebih ada 1.000 orang yang mengalami kecelakaan kerja setiap harinya. Dan sektor tertingginya itu adalah sektor konstruksi dan itu sektornya saya, sektor dari serbuk ya atau sektor dari serikat kami. Sehingga ini memang jadi konsentrasi yang luar biasa, betul-betul harus disikapi dan diperhatikan gitu ya. Makanya kadang kita itu kan tiap 28 April itu ada International Worker Memorial Day atau Hari Mengenang Pekerja gitu. Kita selalu memperingati itu karena ya kalau kita ke pabrik atau kita ke tempat kerja ke wilayah konstruksi gitu itu kayak kita sedang ziarah maksudnya. Ya menziarahi kawan-kawan kita yang gugur gitu yang kemudian mereka yang menjadi korban gitu. Yang mana kita harus belajar yang bagi yang masih hidup ini agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Oke. Dari 3 hal yang dijelaskan oleh Mas Husein tadi, sebenarnya kan ketika itu menjadi masalah dan itu diperjuangkan oleh kaum buruh, aku pikir masalah-masalah tadi itu nggak cuma terjadi di kaum buruh aja gitu loh. Itu kayak permasalahan ketenaga kerjaan nasional di Indonesia gitu loh. Jadi ketika sebenarnya nih, ketika teman-teman buruh itu ketika turun ke jalan, ataupun teman-teman ini mencoba untuk melakukan aksi gitu, gerakan gitu, dan banyak orang yang mensiniskan gerakan itu mungkin karena ketidakpahaman, Mas. Maksudnya gini, kan berarti orang mensiniskan itu karena maraknya macet gue, itu gerakan kalian ngapain sih harus ke jalan macam-macam, sekarang udah internet, udah bisa macam-macam, bisa Zoom, bisa ada perwakilan macam bla 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 bla. Tapi kalau sebenarnya itu mau ditelaah lebih jauh gitu, yang perjuangan teman-teman buruh di jalan itu kan juga perjuangan untuk semua rakyat yang bekerja di Indonesia. Betul. Karena kembali lagi yang perlu digarisbawahi adalah penegakan hukum yang belum begitu bagus. Gitu. Oke, aku jadi mikir kemana-mana pikiranku. Jadi sing tak pikir kayak gitu. Itu kan dari sisi buruh. Dan ketika kalau membicarakan buruh, ini yang pikiranku itu karena aku tak pikir lagi, terus kembali lagi ke Marxis gitu toh, karma gitu yang jenenge kaum proletar, kaum pekerja macam-macam bla 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 yang nanti kesini-kesininya terus harus berserikat gitu, biar suaranya terdengar macam-macam bla 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 bla. Nah, ngomongin soal serikat-serikat ini, termasuk yang sedang dirimu pakai, ada tulisan serbuk dan KBBI gitu. Serbuk itu serikat. Serikat. Buknya buruh kerakyatan. Nah, kalau seperti teman-teman serbuk ini dan juga teman-teman serikat pekerja yang lain, itu sebenarnya posisinya seperti apa, Mas? Karena aku sebagai orang awam sendiri dulu iki posisinya piye? Apakah ini tuh NGO gitu, LSM? Atau ini tuh organisasi di dalam sebuah perusahaan, nanti tahu maksudku, gitu? Atau sebenarnya ini kayak advokasi gitu, lembaga advokasi gitu. Sebenarnya posisi teman-teman kayak serikat-serikat kayak teman-teman serbuk ini di mana itu dalam posisi isu buruh gitu? Siap. Saya akan ngasih landscape-nya kayak gini biar nanti clear gitu ya, misalnya kedudukan dari serikat pekerja ini. Jadi serikat pekerja itu juga ada undang-undangnya gitu ya. Ada undangnya sendiri. Misalnya tadi kita nyebut ada Undang-Undang 13 2003 yang sekarang termaktub di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Itu mengatur tentang serikat pekerja. Jadi misalnya pembukaan UUD 1945 itu kan juga disebut gitu ya. Artinya ada kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan sebagainya. Jadi posisi serikat pekerja itu adalah organisasi pekerja yang dibentuk oleh para pekerja.
Organisasi yang dibentuk organisasi pekerja yang dibentuk oleh para pekerja. Ya. Berarti bukan dari perusahaan ya? Bukan. Jadi tapi kan otomatis pekerjanya kan ada di perusahaan-perusahaan gitu. Tapi memang secara istilahnya secara niatannya, secara tujuannya itu memang dibentuk oleh pekerja untuk kesejahteraan pekerja kayak gitu. Nah, itu diatur oleh undang-undang gitu ya. Jadi ini adalah organisasi formil independen yang kemudian dilindungi oleh hukum karena serikat pekerja itu menjadi sah atau formil gitu ya. Kalau di aturan Indonesia itu harus mendaftarkan dirinya di Dinas Tenaga Kerja setempat. Formalnya kayak gitu. Jadi bedanya kita misalnya dengan NGO gitu. Kalau serikat pekerja itu memang dibentuk oleh pekerjanya, yang mana pencatatannya kan di Dinas Tenaga Kerja kayak gitu. Jadi punya hubungan industrial yang jelas di situ. Kalau kemudian NGO kan misalnya ya bisa jadi dia kemudian punya isu juga soal pekerja, tapi dia kan tidak bisa mendaftarkan atau kemudian memformulkan dirinya dengan hubungan industri dengan Dinas Tenaga Kerja kayak gitu. Tapi yang menarik sebenarnya juga dari serikat pekerja ini Mas Adit, ini organisasi modern pertama di Indonesia. Karena serikat pekerja pertama di Indonesia itu kan 1905, SS Bond waktu itu serikat pekerja berkereta apian. Baru kemudian 1908 gitu misalnya baru ada Budi Utomo dan lain sebagainya. Tapi at least yang kemudian memberikan gambaran proyeksi organisasi modern lebih lanjut di Indonesia itu dari Serikat Pekerja Kereta Api waktu itu di 1905. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu termasuk tokoh penting dalam pergerakan buruh. Kakaknya itu kan misalnya Suryo Pranoto, Jogja juga. Itu kan dikenal Raja Mogok. Dan Ki Hajar Dewantara itu yang menerjemahkan lagu internasional, lagu Hari Buruh secara internasional gitu, yang menerjemahkan pertama di bahasa Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Itu saya pikir fakta sejarah yang penting karena belum banyak yang tahu. Selain Ki Hajar Dewantara kan Bapak Pendidikan Nasional itu juga terlibat langsung dan sangat signifikan dalam perjuangan buruh waktu itu. Itu misalnya terkait serikat pekerja ini. Nah, lebih lanjut, serikat pekerja ini teknisnya sangat sederhana sebenarnya. Jadi minimal dibentuk oleh 10 pekerja untuk bisa membentuk satu serikat pekerja. Tapi pada prakteknya kan kalau 10 kekuatannya mungkin kurang sehingga diperbanyak jumlahnya. Nah, nanti dari 5 serikat pekerja minimal itu bisa membuat satu federasi serikat pekerja atau gabungan antar serikat pekerja. Nah, misalnya Serbuk ini federasi serikat pekerja. Itu federasi. Jadi kita tuh anggotanya serikat pekerja di tingkat pabrik atau tingkat tempat kerja. Nanti di level lebih lanjut dari minimal 3 federasi serikat pekerja itu bisa membentuk satu konfederasi serikat pekerja, misalnya KPBI ini. Itu di level yang kemudian lebih luas lagi. Nah, ini ada kecil di sini BWI. Itu Building Wood and Worker International, ini semacam federasi serikat pekerja global. Jadi selain Federasi Serbuk punya afiliasi di nasional dengan KPB atau Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, di level internasional kita punya afiliasi juga, kita menginduk juga dengan satu Federasi Serikat Pekerja Global yang bernama Building Wood and Worker International atau serikat pekerja untuk pekerja konstruksi, bahan bangunan, kemudian perkayuan dan sektor penunjangnya kayak gitu. Gini Mas. Siap. Seandainya aku buruh. Kenapa aku harus berserikat? Kenapa aku harus ikut serikat buruh? Sebagai contohnya aja mungkin di tempat serbuk sendiri lah. Sebenarnya fungsinya apa toh? Serbuk itu gitu. Apakah itu cuma sekedar, gue jadi anggota, daftar tempatku, kamu menjadi part of serikat buruh? Atau sebenarnya ada benefit yang itu bisa didapatkan buruh ketika mereka berserikat atau tidak gitu pilihannya? Karena kan nggak tahu apakah semua buruh itu berserikat. Nanti saya akan sampaikan datanya. Nah itu pertanyaanku itu. Jadi secara singkat kadang-kadang guyonannya gini, kalau kita berserikat itu kita kayak punya pengacara sendiri gitu. Jadi misalnya at least ada kasus PHK sepihak gitu misalnya, atau kemudian upahnya nggak dibayar sesuai ketentuan gitu. Nah itu adalah medium di mana serikat pekerja mewakili anggotanya untuk kemudian merundingkan itu. Karena begini, ketika serikat pekerja itu sudah dikeluarkan nota pencatatannya oleh Disnaker gitu atau Dinas Tenaga Kerja, ketika serikat pekerja menyurati pemberi kerja atau bos atau manajemen untuk berunding atau kita nyebutnya bipartit, berunding, itu harus dipenuhi. Karena itu diatur dalam undang-undang. Jadi pemberi kerja harus menerima atau harus kemudian mau berunding atau negosiasi atau berbicara dengan perwakilan pekerjanya ini yang dimana ini adalah serikat pekerja. Selain itu, fungsi-fungsi lain yang kemudian tidak kalah penting
keanggotaan ya. Ini meliputi kalau kita kemudian keanggotaannya lebih besar, itu kan kita punya dampak, punya pengaruh pada ya sektor-sektor atau kemudian pada industri-industri tertentu. Itu kenapa misalnya Indonesia sekarang pasca kemarin Undang-Undang Cipta Kerja itu di judicial review, itu ada upah minimum sektoral yang kembali aktif. Jadi misalnya kalau kawan-kawan di Jogja ya sebagai contoh bekerja di sektor konstruksi itu harusnya upahnya nggak sekedar upah minimum kabupaten, tapi ada upah minimum sektoral di sektor tertentunya kayak gitu. Sorry Mas, tak potong. Siap. Sorry, Dimu sempat ngomong kalau yang bekerja di sektor apa tadi? Konstruksi. Nah, mereka yang bekerja di sektor konstruksi itu tuh yang bisa ikut serikat itu semuanya gini. Aku pekerja konstruksi. Aku bekerja di PT ABC. Sehingga ketika aku bekerja di PT ABC, aku bisa ikut serikat buruh. Atau ketika aku itu buruh lepas, buruh konstruksi lepas, aku bisa ikut serikat buruh. Itu yang mana? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Kita punya anggota yang dia bekerja di dalam sektor formal, dalam hal ini perusahaan konstruksi. Dan kita juga punya keanggotaan di buruh konstruksi lepas atau kita nyebutnya kulit bangunan. Karena serikat pekerja itu mengatur undang-undang serikat pekerja itu yang bisa berserikat itu tidak hanya pekerja yang dalam hal ini bekerja di pabrik-pabrik saja, begitu. Tapi yang berbasis tempat kerja gitu ya, itu bisa membentuk serikatnya. Berbasis tempat kerja. Kita 2017 kita mendaftarkan Serikat Buruh Konstruksi Indonesia sebagai anggota dari Federasi Serbuk di Gunung Kidul. Itu keluar nota pencatatannya. Dan belum lama ini kan ada Serikat Pekerja Kampus ya, yang belum lama dibentuk dirilis itu. Para dosen-dosen. Saya melihat juga kemudian ada kesadaran yang mulai bertumbuhan gitu untuk mengapa berserikat jadi penting. Karena tadi ya misalnya selain keanggotaan yang besar akan punya pengaruh, itu meliputi advokasi. Jadi di tempat kerja itu kan gimana? Misalnya pekerja tiba-tiba dapat SP yang dia nggak tahu. Ini undang-undangnya kayak gimana? Ini caranya seperti apa? Nah itu serikat pekerja berfungsi di situ nanti untuk mendampingi pekerjanya dalam masalah yang seperti itu. Kecelakaan kerja tanpa tanggung jawab, BPJS tenaga kerja yang nggak dibayarkan misalnya. Yang kemudian di level yang lebih strategis itu serikat pekerja ketika pekerja bergabung dengan serikat pekerja itu bisa menyusun atau membentuk yang namanya perjanjian kerja bersama. PKB atau perjanjian kerja bersama ini adalah regulasi lebih lanjut yang kemudian dibentuk setelah peraturan perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya contohnya gini Mas, uang makan dan uang transport itu nggak diatur di undang-undang ketenagakerjaan. Tapi kalau pekerja berserikat dan merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pemberi kerja, itu kita bisa memasukkan terkait uang makan, uang transport, THR yang bisa sampai 2-3 kali, kemudian cuti tahunan yang bisa lebih dari 12 kali, itu bisa diupayakan dan bisa diperjuangkan dan bisa diwujudkan dari perjuangan serikat pekerja untuk perjanjian kerja bersama ini. Selain itu juga pendidikan, itu yang tidak kalah penting. Bagaimana pekerja diedukasi untuk ini undang-undang yang baru, ini aturan yang baru, ini teman-teman nanti ketika ada seperti ini harus bersikap seperti ini. Posisinya di situ. Serikat pekerja mendampingi pekerja dalam berbagai urusan masalah yang berkaitan dengan hubungan industri. Tak cut di sini Mas. Siap. Dengan semua kelebihan yang dirimu sampaikan tadi. Tapi dengan apa yang tak lihat di lapangan, emangnya para buruh-buruh itu mau ikut serikat gitu. Jangankan yang buruh-buruh lepas gitu. Buruh-buruh lepas radong mereka. Serikatnya kayak ngopo? Radong mereka bahwasanya mereka punya hak untuk berkumpul berserikat dapatkan haknya gitu. Ketika aku lihat juga orang-orang yang buruh-buruh pabrik atau karyawan-karyawan pun juga mereka nggak tergabung dalam serikat gitu. Sebenarnya apa ya? Istilah Jawanya payu po, teman-teman ini payu bos serikat ini tuh. Karena kan ini kan jadi gini Mas, maksudku adalah aku orang awam ya. Teman-teman serikat ini bakal dibutuhkan atau bakal berfungsi ketika aku dapat satu hal khusus gitu. Kayak tadi apa kecelakaan kerja atau aku di THR, aku di PHK itu baru itu berfungsi. Tapi dalam keseharian kan aku merasa nggak butuh-butuh amat gitu. Jadi sebenarnya payur atau serikat buruh itu untuk para buruh sendiri gitu. Ini terutama juga di Indonesia ya, dengan tingkat tingkat literasi pengetahuan atau kebutuhan dan informasi yang mereka nggak begitu paham gitu. Ini pertanyaannya menarik sekali. Dan menggelitik ya. Situasinya memang gini Mas. Jadi pertama saya coba pakai data ya misalnya. Kita nyebutnya itu union density rate atau kepadatan pekerja berserikat gitu. Kepadatan pekerja berserikat. Misalnya kalau contoh di
North Europe gitu, di Eropa Utara itu kan tinggi banget, 70% plus lah. Indonesia datanya pemerintah itu kan 12,86%. 12,86%. Ya, jadi artinya misalnya dari 100 pekerja ya sekitar 12 lah yang berserikat. Tapi kita curiga sama angka itu karena kayaknya nggak segini deh gitu. Makanya curiganya gimana? Ya kebesaran menurut saya. Kebesaran malah lebih besar itu kebesaran. Kebesaran. Jadi tinjauan kritis kita begitu ya misalnya. Karena ya kita tahu misalnya ada beberapa serikat yang udah nggak aktif atau udah tidak eksis lagi gitu ya, dan berbagai situasi yang lain. Dugaan kita tuh sekitar 5-6% sebenarnya. Hanya. Jadi 1/20. Ya setengahnya dari apa yang disampaikan pemerintah gitu ya. Nah ini yang membuat misalnya situasinya serikat pekerja memang cukup mesti sangat lebih diintroduce lagi, dipopulerkan lagi ya. Kalau pengalaman saya misalnya berinteraksi dengan kawan-kawan yang di luar gitu, itu yo kalau bekerja itu ya memang sudah keniscayaan untuk berserikat. Karena dengan itu mereka bisa menegosiasikan gajinya atau upahnya kayak gitu. Sementara di sini enggak. Belum lagi ada situasi ini Mas, kita nyebutnya union busting atau pemberangusan serikat. Beberapa pekerja yang misalnya awam atau kurang tahu gitu, kadang mendapat ancaman kalau misalnya dia berserikat dia akan di PHK. Gitu. Jadi jangan berkumpul-kumpul, jangan berorganisasi kamu, nanti kamu nggak diperpanjang lagi kontraknya dan lain sebagainya. Itu dialami Mas oleh kawan-kawan meskipun kita kalau teman-teman itu segera menyadarinya ya, atau kemudian kita juga dalam lingkup yang mengetahui informasi tersebut, kita segera menyikapinya, kita sampaikan loh. Orang ada aturannya yang di situ mengatur tidak boleh ada yang menghalang-halangi pekerja untuk berserikat. Gitu. Itu bisa pidana lagi, bisa kemudian dapat satu sanksi hukum yang sangat serius lagi di situnya. Tapi ini kemudian yang juga jadi penting lagi, orang tuh tahu serikat pekerja itu biasanya pas kerja Mas. Iya betul. Atau bahkan pas kerja pun belum tentu tahu juga kayak gitu. Nah kita membayangkan sebenarnya kayak di SMK gitu misalnya terutama itu sekolah-sekolah tuh mengenalkan ini gitu. Pengalaman saya kecil gini Mas, misalnya saya pernah satu waktu di Korea Selatan waktu itu ada satu museum gitu ya, namanya Chuntae-il Memorial Hall gitu. Itu adalah museum yang di situ tentang buruh garmen Korea waktu itu yang di tahun 1970 membakar diri. Karena menuntut upah yang lebih adil, kemudian kesejahteraan yang lebih layak. Nah, setiap bulan November anak-anak kecil, anak-anak TK itu berkunjung ke museum itu. Untuk menyadari ya, untuk kemudian mempelajari bahwa ada gerakan buruh, kenapa upah itu diperjuangkan dan lain sebagainya, itu terjadi di sana. Di kita misalnya kita 96 kan, kita kehilangan Marsinah yang menjadi martir untuk perjuangan buruh. Tapi upaya kita untuk kemudian mempopulerkan atau mengenalkan lebih lanjut Marsinah masih sangat minim di sini. Sehingga dalam poin ini kalau nyebutnya payu atau enggak gitu. Sebagai contoh serbuk 2022 sampai sekarang gitu. Itu kurang lebih kita berhasil merekrut kurang lebih 5.000-an pekerja yang bergabung dengan serikat gitu ya. Tentu juga tidak mudah karena kita mesti organizing, kita mengenalkan lebih lanjut dan lain sebagainya, sehingga ya kalau kita nyebut payu atau enggak ya payu, tapi laris atau enggak belum tentu di situnya. Tapi situasi secara nasional ini memang ada hal begitu yang terjadi. Sehingga kalau saya tambah dikit lagi, waktu kita ngerekrut kuli-kuli bangunan itu untuk mengenalkan serikat, kan misalnya tadi nyebut posisi serikat atau kita mengenalkannya ini semacam organisasi atau paguyuban, ini dilindungi oleh undang-undang. Kita masuk lihat pertemuan RT. Kita masuk lihat pertemuan RT di wilayah-wilayah itu untuk mengenalkan ini. Dengan catatan kita sudah misalnya mengantongi beberapa informasi bahwa di wilayah-wilayah terkait ini kulit bangunannya ada banyak gitu. Jadi kita masuk di situ. Kita kenalkan bareng RT-nya gitu. Ini ada hubungannya sama Disnaker, ini ada ininya sama ini gitu. Itu termasuk hal yang kemudian kita lakukan karena kita punya concern sekali gimana nih ke depan union density rate-nya atau kepadatan pekerja berserikatnya bisa tinggi gitu. Padat banget aja udah menghabiskan banyak waktu ini. Kayaknya kita perlu tambah durasi deh Mas Ihsan. Beberapa podcast terakhir tuh nanggung gitu loh. Masih banyak yang mau diobrolkan, tapi ya oke lah. Oke Mas, siap. Wis padat banget gitu. Dan untuk penutup aja pertanyaan terakhir. Dengan adanya peringatan Hari Buruh 1 Mei terus libur gitu. Yang itu diketok mulai tahun kapan tuh? Itu zaman SBY. Zaman SBY ya. Nah, itu seberapa berpengaruh
terhadap gerakan buruh, atau sebenarnya itu cuma seremonial belaka, ada 1 hari libur yang itu mah dinikmati 1 orang se-Indonesia gitu. Iya, memang secara singkat kalau kita nyebut peringatan tanggal di kalender itu kan ya jadi seremoni. Ya meskipun penting bagi serikat itu memaknainya lebih. Karena apa? Ya pengalaman kita langsung 1 Mei itu kan banyak yang bikin acara. Ada yang demo, ada yang misalnya joget-joget bareng pemerintah misalnya, buka-bukaan gitu. Ada yang kemudian acara-acara lain yang misalnya melupakan perjuangan penting di balik bagaimana 1 Mei itu bisa menjadi peringatan penting atas Hari Buruh itu karena di tahun 1886 di lapangan Haymarket Amerika Serikat itu ada ratusan ribu pemogok ya, buruh mogok untuk menuntut 8 jam kerja yang lebih baik untuk pekerjaannya. Saya pikir itu sejarah yang kemudian apa yang dicapai oleh buruh beberapa tahun panjang lalu itu penting untuk jadi pemanaan yang mendalam sekarang. Itu kenapa misalnya di Serbuk gitu ya, selain 28 April kita memperingati pekerja yang gugur, kemudian Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia atau Federasi Serbuk Indonesia yang sebenarnya belum lama juga 2013 terbentuk, terus mengorganisasikan diri sampai sekarang, itu berupaya untuk menggunakan misalnya 1 Mei ini itu mengenalkan lebih lanjut bahwa peran serikat pekerja ini bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan dalam berbagai aspek. Itu kenapa misalnya kita coba masuk ke sekolah-sekolah gitu untuk mengenalkan tentang serikat pekerja ini dalam satu koridor yang ilmiah yang berbasis dengan fakta sejarah yang kemudian juga penting untuk persiapan dari kawan-kawan ini ke depannya begitu. Saya pikir begitu tentang pemanaan atas Hari Buruh atau 1 Mei ini. Karena yang lain bisa jadi nggak nyebut sama sekali, Mas. Ini kenapa kok bisa ada 1 Mei gitu? Kenapa tiba-tiba libur? Ya meskipun kalau jadi libur kan berarti jadi ini nih punya semacam greeting gitu ya buat kaum buruh. Meskipun sebenarnya kalau dia itu nggak diliburkan, pekerjaan pasti sudah sering aksi di tanggal 1 dan industri kan ada gejolak, ada macam-macam kayak gitu. Berarti yang menikmati malah orang selain buruh ya di Indonesia. Semuanya menikmati kan. Iya, jadi hari libur ya. Oke. Si Jineh Mas untuk penutup ini. Tapi jawabnya singkat wae. Pertanyaanku ngene. Idealnya nasib kaum buruh itu seperti apa toh? Gitu. Karena kan tak dulu kan di Indonesia kan kayak enggak nikmat gitu. Aku pernah 3 tahun jadi buruh di Belanda. Itu kerja itu nikmat loh. Suasana kerja enak gitu. Nggak ada senioritas karena kita setara gitu. Senioritas itu kalau ada dalam hal pekerjaan, tapi di luar ngomongin pekerjaan ya sudah setara gitu. Terus gaji juga sesuai. Terus yang namanya cuti-cuti juga ada gitu. Cuti summer. Istriku melahirkan juga aku sebagai bapak dapat cuti juga gitu. Cuti orang tua gitu. Bahkan ketika aku nggak mengajukan, malah aku dicari suruh mengajukan gitu, biar itu dipakai gitu. Nah, itu kan penak gitu loh. Jadi ketika aku jadi buruh di sana itu merasa enjoy nyaman gitu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak senyaman itu gitu. Jadi sebenarnya idealnya nasib kaum buruh di Indonesia itu seperti apa? Saya akan menyampaikan proyeksi dan situasi semacam itu tadi. Tapi pertama yang jadi penting adalah satu urgensi untuk berserikat dulu. Untuk pekerja bergabung dengan serikat pekerja. Terserah nanti ya serikat pekerjanya apa saja gitu, tapi sebisa mungkin kawan-kawan bergabung dengan aktif dan kritis di situ. Karena apa? Belanda, Eropa Utara, bahkan kalau kita nyebut fakta real di situasi global, negeri dengan kepadatan pekerja berserikat yang tinggi, itu relatif situasi kesejahteraannya lebih oke. Poin penting itu ya. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu diperjuangkan dari mogok panjang buru-buru di Eropa, Jerman, kemudian Finland dan lain sebagainya gitu. Itu dicapai dari perjuangan buruhnya di situ. Sehingga kalau kita nyebut sekarang gitu misalnya Mas ya, Jerman, Finland tuh di perjanjian kerja bersama dengan industri itu sudah mulai mengusulkan 30 jam per minggu. Jadi 4 hari kerja gitu misalnya ya di situ. Itu diatur. Tadi misalnya kan udah ngerasain ya cuti summer, kemudian paid holiday dan lain sebagainya. Itu saya memproyeksikan ke depan situasi di Indonesia itu akan bisa ke sana dengan catatan kepadatan pekerja berserikatnya juga kemudian bisa proper, bisa tinggi di situ. Make sense. Saya pikir di situ kepentingan atau kebutuhannya sehingga apa nanti? Mungkin karena banyak orang berserikat, banyak orang lebih aware, perjuangan ke depan tidak hanya persoalan-persoalan ekonomi saja, misalnya kayak upahnya dinaikin atau apa gitu, tapi
gimana pendidikan sampai tingkat universitas gratis, kesehatan sampai gratis. Nah itu akan bisa diperjuangkan dari buruh-buruhnya. Karena apa? Terakhir, kalau buruh nggak mau kerja, yang menuntut kesehatan gratis dan pemerintah atau pengusaha nggak memenuhi, bisa kolab negara gitu ya. Sehingga harus dipenuhi nih, misalnya situasi yang paling mendasar dan fundamental untuk kesejahteraan warga masyarakat orang banyak di Indonesia. Oke. Yuk, siapapun yang mendengarkan ini, tolong itu diresapi baik-baik bahwasanya gerakan buruh itu nggak hanya persoalan intern buruh saja, tapi juga lebih jauh tentang kesejahteraan bersama gitu. Dan coba kalian berpikir kalau kalian udah kerja, apakah kalian buruh atau tidak? Dengan tadi penjelasan panjang lebar dari Mas Husein tadi, sebenarnya kalian ini masuk ke buruh atau tidak gitu kan? Dan ketika besok tahun depan 1 Mei ada gerakan buruh macam-macam, tolong jangan dinyinyirin. Karena siapa tahu itu memang yang gerakan teman-teman buruh ini juga nanti efeknya juga buat kita semua juga gitu. Paling gampang 1 Mei lah. Endingnya libur toh, kita sama-sama bisa menikmati KB satu Indonesia gitu. Oke. Mas Husein, terima kasih sekali sudah berbagi tentang dinamika gerakan buruh gitu. Ini kalau mau dipanjangin sebenarnya masih bisa panjang lagi itu ya, karena banyak yang bisa kita obrolkan itu, tapi untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih sekali. Mungkin lain waktu kita bisa obrolkan untuk gerakan buruh yang lain gitu. Oke. Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di podcast Kaum Marginal selanjutnya. Bye-bye.